kita pun berapapun usianya, hendaknya juga bekerja sampai sekarang. Apalagi di masa pandemi, untuk saudara-saudari opa oma yang masuk kategori lanjut usia, yang praktis tidak keluar rumah, tidak berarti di rumah nganggur, meskipun ada asisten rumah tangga. Mungkin Anda sudah pensiun, tapi dalam hal bekerja, dalam melakukan aktivitas fisik, jangan berhenti, jangan pensiun. Gunakan masa hidup dengan baik sebagai sebuah pengabdian. Kalau masih bisa bekerja untuk orang lain, lakukan itu sebagai suatu pengabdian diri, sehingga hidup kita ini tidak nganggur, tidak kita lewatkan begitu saja, tapi bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan bekerja secara fisik, sesuai dengan usia, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat, semua itu akan berdampak positif. Misalnya akan membuat badan tetap sehat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah terus bekerja sampai sekarang. Maka mari kita juga bekerja bersama Allah, supaya apa yang kita lakukan dapat menjadi persembahan yang hidup kepada Allah, namun juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dosa membuat kita harus bersimpuh, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, sebab Ia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Khususnya di masa Prapaskah ini, kita menyadari akan kedosaan kita, supaya kita mengalami sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mohon rahmat kerahiman Allah atas semua kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan dosa kita. Kita persiapkan dengan hening sejenak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada orang-orang Yahudi, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebuah pernyataan yang sangat tegas diucapkan oleh Yesus. Maka hal ini juga perlu kita renungkan sejenak. Pertama, Bapa dan Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Bapa selalu bekerja sampai sekarang, sampai detik ini, dan untuk seterusnya. Demikian juga dengan Yesus, Tuhan kita. Ia terus bekerja sampai sekarang dan untuk selanjutnya. Hal ini disadari oleh Rasul Paulus, sehingga ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28, Paulus berkata, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kesadaran Paulus hendaknya juga menjadi kesadaran kita semua bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Sehingga kalau kita bisa melakukan sesuatu yang baik, ini bukan jasa kita, ini bukan kehebatan kita, tetapi karena Allah yang bekerja di dalam kita. Contoh, misalnya ada anggota keluarga yang sakit dan kemudian lewat perawatan medis sembuh. Ia sembuh bukan karena kita yang mendampingi dia. Ia sembuh bukan karena kita yang merawat dia. Dia sembuh karena Allah bekerja di dalam diri yang sakit, tetapi juga bekerja dengan cara-cara lain, misalnya lewat dokter, lewat obat dan sebagainya. Dalam hal ini kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa sesuatu itu karena jasa kita. Allah lah yang bekerja di dalam kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, lantas bagaimana dengan kita? Kita pun berapapun usianya hendaknya juga bekerja sampai sekarang. Apalagi di masa pandemi, untuk saudara-saudari opa-oma yang masuk kategori lanjut usia, yang praktis tidak keluar rumah, tidak berarti di rumah nganggur, meskipun ada asisten rumah tangga. Mungkin Anda sudah pensiun, tapi dalam hal bekerja, dalam melakukan aktivitas fisik, jangan berhenti, jangan pensiun. Gunakan masa hidup dengan baik sebagai sebuah pengabdian. Kalau masih bisa bekerja untuk orang lain, lakukan itu sebagai suatu pengabdian diri, sehingga hidup kita ini tidak nganggur, tidak kita lewatkan begitu saja, tapi bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan bekerja secara fisik sesuai dengan usia, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat, semua itu akan berdampak positif. Misalnya akan membuat badan tetap sehat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah terus bekerja sampai sekarang. Maka mari kita juga bekerja bersama Allah supaya apa yang kita lakukan dapat menjadi persembahan yang hidup kepada Allah, namun juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami akan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan pada sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah dalam damai, misa sudah selesai.